Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita kedatangan sebuah laptop Asus 450, Asus X450, di mana kasusnya di sini adalah mati total. Bagian keyboardnya atau bagian casing atasnya sudah kita lepas. Oke, langsung saja kita tes, hubungkan ke power supply. Ampere standby-nya saat kita hubungkan ke power supply sebesar 2 ampere. Dan sekarang coba kita switch. Ini switch on-nya sudah kita cabut dari casing bagian atasnya. Coba kita nyalakan. Oke, tidak ada respon sama sekali. Coba kita cek tegangannya. Oke, kita cek. Di sini 19 voltnya hadir. Di sini ada sebuah kapasitor, dua buah kapasitor, yaitu di jalur 19 voltnya kita cek tegangan sebesar 19 volt hadir. Ini menandakan 19 voltnya aman, tidak ada yang short atau konslet. Lanjut, di sini kita akan cek untuk 3 volt. Karena isinya ada di belakang, kita akan cek pada soket baterainya. Pada pin positifnya sebesar 2,5 volt normal. Kita cari clock dan datanya, seharusnya ada sebesar 3,3 volt. Oke, 3,3 volt pada pin baterai, tidak ada tegangan. Kemungkinan 3 voltnya drop atau tidak hadir. Oke, kita akan bongkar dulu. Kita akan keluarkan motherboardnya. Oke, ini adalah penampakan dari motherboard Asus X450. Oke, sekarang coba kita pasangkan lagi. Kita hubungkan lagi ke power supply. Sembilan belas voltnya hadir, 3 dan 5 volt. Oke, coba kita tes apakah ada yang short. 5 volt, 3 dan 5 voltnya aman.
tidak ada yang short. Kita cek saja semua lilitan. Ini masih aman. Oke, kita cek pada lilitan semuanya aman. Kode boardnya X450VP. Kita akan fokus pada IC 3 dan 5 volt karena kita cek 19 voltnya sudah menyebar pada rangkaian motherboardnya. Sekarang kita fokus pada IC 3 dan 5 volt. Oke, sekarang kita akan cek tegangan pada IC 3 dan 5 voltnya. Oke, di sini baterainya tertera sebesar 15 volt. Tetapi di sini kita temukan drop pada tegangan Vin untuk IC 3 dan 5 voltnya. Kita akan fokuskan dulu. IC 3 dan 5 volt. Oke, ini adalah IC 3 dan 5 volt. UP 1589. Ini dalam keadaan power supply, dalam keadaan terhubung ke power supply. Sekarang kita cek untuk tegangan Vin ya. Ini adalah tegangan Vin nya, hadir sebesar 19 volt. Di sini hanya hadir sebesar 0,8 volt. Hanya hadir sebesar 0,8 volt. Otomatis untuk 5 volt always-nya juga drop 4,5. Tiga volt always-nya tidak hadir. Oke, kita akan cek
dulu nilai resistornya. Kita akan cek nilai resistornya. Terukur di sini sebesar 2,4 kilo ohm. Coba kita balik. Terukur terbaca sebesar 2,4 kilo ohm. Ini udah jelas resistornya udah melar. Sementara dari kodenya kita perhatikan itu hanya sebesar 1 ohm. Tetapi saat kita cek terukur sebesar 2,4. Sini akan kita lakukan dulu penggantian untuk kapasitornya. Maaf, bukan kapasitor tetapi resistornya. Oke, di sini akan kita lepas dulu resistornya. Oke, ini resistornya yang kita lepas. Oke, ini adalah resistor untuk menggantinya. Resistornya copotan dari motherboard lain saja. Oke. Oke, ini setelah kita pasang resistornya. Resistor kita ambil dari copotan motherboard lain. Lanjut kita cek nilai resistansinya. Oke, ini nilainya yang benar sebesar 1 ohm. Oke, setelah kita lakukan penggantian resistornya, kita bersihkan.
Oke, sekarang coba kita hubungkan ke power supply. Ampere standby-nya sekarang sudah 4 miliampere. Sekarang kita cek lagi tegangannya. Oke, setelah tegangan setelah resistornya sudah normal, yang akan masuk pada IC 3 dan 5 voltnya. 5 volt always-nya sudah hadir. Coba kita cek 3 volt always-nya. Oke, juga sudah hadir. Sekarang coba kita switch atau kita nyalakan. Belum respon. Kita cek lagi tegangan pada switchnya. Pada switch on off-nya tidak ada tegangan. Kita cek tegangan pada pin baterainya. Oke, pada clock dan datanya sudah hadir sebesar 3,3 volt. 3,3. Oke. Sekarang pada pin baterainya sudah ada tegangan karena IC-nya sudah bekerja kembali. Sebelumnya resistor untuk tegangan menuju VIN-nya drop, bukan drop tapi nilainya, resistansinya, sehingga tegangannya drop untuk masuk ke IC, maka IC-nya tidak bekerja secara maksimal. Karena kita cek tadi output untuk tegangan VO-nya atau 5 volt always-nya hanya sebesar 4,5 volt. Oke, karena kita cek tegangan pada switch on off-nya drop, kita cek saja pada soketnya langsung. Kita cari dulu untuk soketnya, ada pada ini power switch. Oke, kita cek pada soketnya, ada tegangan sebesar 3,3 volt. Kemungkinan tadi fleksibelnya kurang pas. Kita akan pasangkan dulu. Oke, lanjut kita tes. Tegangan masih drop tegangannya. Oke, sekarang kita jumperkan aja lagi di sini untuk menyalakannya. Oke, di sini laptopnya sudah menyala dan indikatornya juga sudah menyala. Tinggal kita cek nanti apakah ada masalah dari fleksibel atau dari tombolnya. Jadi permasalahannya ada pada untuk IC. Oke, ini dia. Ini adalah IC 3 dan 5 voltnya di sini. Ini adalah resistor PR8101 yang kita ganti, yang merupakan VIN-nya. VIN atau tegangan kerja untuk IC-nya, IC 3 dan 5 volt. Oke, ini dia. Dan ini adalah 19 volt. Karena di sini tadi kita cek pada pin 2-nya ini drop sebesar 8 volt, maka IC ini tidak bekerja secara maksimal karena kita cek di sini hanya hadir tegangan sebesar 4,5 volt, ya, dimana seharusnya
sebesar 5 volt, dan di sini hadir sebesar 3,3 volt. Ini always ini istilahnya saat kita hubungkan ke power supply atau adapter ini langsung hadir. Jadi yang permasalahannya adalah pada resistor PR101 8101. Setelah kita ganti di resistor ini, maka tegangan untuk VIN nya di sini sudah normal, yaitu sebesar 19 volt. Sekarang laptopnya sudah menyala, tinggal kita tes ke layarnya apakah sudah tampil atau belum. Oke, sekarang coba kita tes. Kita switch dari tombol on off nya belum bisa. Kita jumperkan saja langsung di kapasitornya. Oke, laptopnya menyala. Oke, ternyata laptopnya sudah tampil. Di sini laptopnya sudah tampil. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tinggal PR kita mencari penyebab belum bisa di switch dengan menggunakan switch on off nya. Karena kita cek pada switch on off nya tegangannya drop, maka kita untuk menyalakannya langsung kita jumperkan pada soketnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.